Nah, kelenjar gondok yang kurang dari normal ini sebabnya bisa karena memang dia dari sononya tidak normal, atau karena kekurangan zat mineral yang disebut dengan yodium. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah salat subuh Masjid Darussalam yang saya hormati, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang bahasan kelenjar gondok atau hormon tiroid. Kalau yang lalu kita membahas tentang apa yang terjadi kalau hipertiroid, alias fungsi kelenjar gondok itu berlebihan. Sekarang kita lanjutkan bagaimana kalau fungsi kelenjar gondok itu kurang dari normal. Jadi kalau yang kemarin lebih dari normal, ini kurang dari normal. Jadi yang sering kita lihat, kalau ada orang disebut gondok, itu kelenjar gondoknya itu besar banget, kelihatan besar ya. Di sini kelihatan besar. Itu biasanya menunjukkan kelenjar gondok yang fungsinya di bawah normal. Maksudnya fungsi secara hormonnya itu di bawah normal. Tetapi kalau yang kemarin yang hipertiroid atau yang lebih dari normal, itu membesar tapi tidak begitu besar. Jadi biasanya hanya kelihatan lebih besar dari biasanya. Jadi lehernya kelihatan kurang normal. Tapi kalau yang kurang dari normal itu besar banget. Jadi kelihatan kelenjar tiroidnya besar sekali. Itu rata-rata yang kurang dari normal. Nah, kelenjar gondok yang kurang dari normal ini sebabnya bisa karena memang dia dari sononya tidak normal, atau karena kekurangan zat mineral yang disebut dengan yodium. Jadi kekurangan yodium. Biasanya gejala yang jelas tampak dari luar ya hanya nomor satu, kelenjar gondoknya besar sekali. Jadi seolah-olah ini lehernya menjadi bengkak begitu besar ya. Di samping itu, orang yang hormon gondoknya itu kurang dari normal, biasanya ada beberapa yang berlawanan gejalanya dengan yang lebih dari normal. Kalau yang lebih dari normal, kemarin kita bahas bahwa orangnya makannya banyak tapi kurus karena dia sering kali BAB. Begitu makan keluar BAB, begitu makan keluar BAB. Dia juga sering berdebar-debar, juga sering susah tidur, dia kepanasan, selalu kepanasan. Jadi walaupun dingin seperti sekarang, ini orang yang gondoknya lebih itu, hipertiroid itu selalu kepanasan. Tetapi kalau yang kelenjar gondoknya kurang dari normal, itu sebaliknya dari itu. Cuma ada satu yang tidak sebaliknya, yaitu
orang yang kelenjar gondoknya itu kurang dari normal biasanya diikuti dengan penurunan tingkat kecerdasan. Nah, yang tidak sebaliknya maksudnya gimana? Kalau orang yang kelenjar gondoknya itu lebih dari normal atau hipertiroid, itu tidak disertai dengan peningkatan tingkat kecerdasan, tidak ada. Jadi tidak berlaku sebaliknya untuk tingkat kecerdasan tadi. Nah, tingkat kecerdasan inilah yang seringkali menjadi masalah kalau orang yang kelenjar gondoknya fungsinya tidak di bawah normal tadi, atau hipotiroid istilahnya. Kalau lebih itu disebut hiper, kalau kurang disebut hipo. Nah, akan menjadi masalah tingkat kecerdasan ini kalau misalkan semula orang tersebut kecerdasannya umpamanya tingkat kecerdasannya 120. Kalau hipotiroid itu rata-rata bisa menurun plus minus 10. Jadi 110 ya. Itu masih dalam batas normal. Nah, kalau sebelumnya cuma 100 turun ke 90 itu akan menjadi masalah yang serius tentang kecerdasan. Walaupun kecerdasan atau IQ istilahnya ya. Karena istilah kecerdasan itu ada 3 hal. Kecerdasan tentang intelektual atau IQ itu kecerdasan yang terkait dengan fungsi intelektual, dari keilmuan ya. Kecerdasan yang kedua itu EQ. EQ ya, EQ. Kalau EQ itu emotional quotient, itu terkait dengan kecerdasan sosial. Jadi bagaimana orang bersosialisasi. Jadi dia bersikap baik, bersikap sopan, tidak kurang ajar dan sebagainya, itu termasuk bagaimana membina hubungan sosial, membina hubungan antar manusia, itu kecerdasan sosial atau emotional quotient istilahnya. Yang ketiga itu terkait dengan spiritual quotient. Jadi bagaimana dia menerapkan norma-norma termasuk norma agama di dalam kehidupan, itu spiritual quotient. Nah, kalau terkait dengan tiroid ini, yang ibu tadi adalah yang terkait dengan intellectual quotient atau intelijensi, kecerdasan yang terkait dengan fungsi otak ansih. Jadi memang kalau berdasarkan beberapa penelitian, kalau kesuksesan yang kemarin dibahas oleh Ustadz apa namanya, yang hari Minggu itu ya, tentang manusia kesuksesan sebagai manusia atau manusia sukses. Nah, kesuksesan yang dikatakan kesuksesan manusia sukses itu tidak hanya ditentukan oleh IQ, tapi EQ dan SQ itu mengikuti. Tetapi porsinya kira-kira kalau kecerdasan intelektual itu berpengaruh antara 10 sampai 20%. Tetapi 10 dan 20% ini tidak bisa diganti oleh kecerdasan yang 80% atau kecerdasan sosial itu. Jadi untuk menentukan kesuksesan seseorang itu butuh IQ dan EQ maupun SQ. Nah, IQ itu hanya sekitar 10 sampai 20%.
Yang 80% itu meliputi EQ dan SQ. Namun demikian, yang 20% ini tidak bisa digantikan oleh yang 80% itu. Maksudnya kalau seseorang memang intelektual, intelijensi quotientnya itu memang sudah rendah, katakanlah sekitar angka di bawah 90, itu memang menjadi permasalahan tersendiri. Jadi ada istilah idiot, ada istilah debil, begitu ya. Ada istilah memang bodoh dalam arti yang IQ itu susah untuk diangkat oleh yang 80 ini. Kalau seseorang tingkat kecerdasannya cuma 90, nah itu perlu penanganan khusus, tidak bisa yang 80 itu menggantikan. Nah, ini juga termasuk masalah yang terkait dengan tiroid ini. Jadi orang yang hipotiroid rata-rata dia kegiatannya lamban, cara berpikirnya lamban, termasuk kecerdasannya juga lamban. Dan biasanya orang yang hipotiroid ini, kalau tadi yang hipertiroid itu orangnya kurus, banyak makan. Kalau yang hipo ini kelihatan gemuk. Makanya itu dulu kalau kita pernah lihat stiker-stiker di mobil itu, ada bayi gemuk, terus tulisan di bawahnya tulisan no problem. Ya kira gambarnya seperti itu. Orangnya gede, gemuk kelihatannya, tapi dia tidak peka kepada sosial dan sebagainya. Itu karena IQ-nya yang tidak bisa nutur ke sana. Itu rata-rata yang karena hipotiroid ini. Jadi masalah hipotiroid itu memang yang agak serius terkait dengan IQ. Oleh karena itu beberapa setahun terakhir ini pemerintah mengadakan screening terhadap SHK, screening hipotiroid kongenital, yaitu dilakukan pada bayi-bayi yang baru lahir. Jadi bayi yang baru lahir itu diambil darahnya, kemudian diteteskan di atas bulatan. Ada bulatan tertentu itu kalau bayi baru di rumah sakit maupun di puskesmas, kalau baru lahir diambil darahnya itu. Nah itu biasanya kadang-kadang kasihan baru lahir diambil darahnya. Ini sebenarnya screening untuk mengetahui hipotiroid yang kongenital. Artinya kongenital itu sudah dari dalam kandungan, itu dia sudah mengalami hipotiroid. Hipotiroid yang dari dalam kandungan. Nah kalau ini terjadi pada bayi-bayi yang ini hipotiroid, maka nanti ke depan ini akan bermasalah terhadap kecerdasannya tadi. Beberapa waktu yang lalu kami pernah di sini menyampaikan tentang GAGI, gangguan akibat kekurangan yodium. Itu terkait dengan yang namanya hipotiroid ini. Jadi yodium itu adalah zat mineral mikro, jadi kecil, sangat kecil, yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, yang disebut yodium. Tapi yodium bukan yodium yang untuk mengobati luka, itu bukan ya. Yodium terutama yang ditambahkan pada garam beriodium. Itu kita perlu mengkonsumsi garam beriodium.
agar tidak mengalami hipotiroid. Nah, hipotiroid ini apakah hanya untuk orang-orang yang di dalam kandungan? Tidak, kita semua membutuhkan yodium. Kita semua membutuhkan yodium, baik yang masih anak, bayi dalam kandungan maupun yang sudah dewasa ini. Kita jangan sampai kekurangan yodium. Oleh karena itu sebelum SHK ini dikerjakan dulu, setiap ibu hamil itu harus menelan pil yodium, diberi pil yodium untuk agar kekurangan bayi yang dikandungnya tidak kekurangan yodium, ibunya sendiri juga tidak kekurangan yodium. Di samping garam-garam yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan tertentu itu juga ditambahkan yodium pada garam itu. Makanya itu sebaiknya kalau mengkonsumsi garam memang garam beriodium, bukan garam yang tidak beriodium. Hanya saja garam beriodium ini cara memperlakukannya harus benar. Cara memperlakukan harus benar bagaimana? Nomor satu, garam beriodium itu harus disimpan di dalam toples yang tertutup. Kalau bisa garam beriodium itu disimpan dalam toples berwarna coklat dan tertutup, tidak dalam terbuka. Artinya kalau terbuka itu yodiumnya akan lari. Kalau tutupnya tidak ada tutupnya, yodiumnya akan lari, menguap. Yang berikutnya, garam beriodium itu tidak boleh diletakkan di dekat sumber panas, misalkan di dekat kompor, di dekat api apa, tidak bisa. Kalau di dekat kompor, di dekat itu, maka garam yodiumnya akan lari, jadi tinggal garamnya. Di samping itu cara menggunakannya juga tidak boleh, kalau misalkan kita membuat bumbu ya, kita ngocek palapa itu, garam beriodium tidak bisa dicampurkan di situ. Nah, katanya ibu-ibu kalau ngocek palapa kalau tidak ada garam tidak cepat halus. Nah, itu garam beriodium tidak bisa dicampur di situ. Demikian juga tidak bisa kalau masak, bisa orang masak sayur misalkan ya, baru dimasukkan garam yodium, dimasukkan baru direbus. Nanti begitu direbus yodiumnya lari semua. Jadi kalau dalam air mendidih yodiumnya lari, itu hilang. Nah, gimana cara menggunakannya? Digunakan sebagai garam meja. Jadi garam meja itu kalau kita mau makan baru gaya garamnya ditambahkan pada sayur apa itu. Cuma hati-hati bagi mereka yang tekanan darah tinggi, nah itu tidak boleh banyak-banyak. Jadi garamnya baru ditambahkan ketika kita mau makan. Itu yang paling ideal begitu. Demikian juga kalau memasak yang banyak kadar asamnya, jadi buat sayur asam. Sayur asam itu kalau terlalu celok, itu yodiumnya akan hilang juga. Makanya itu ditaruh di garam meja tadi cara menggunakannya. Baru digunakan ketika kita
masakan sudah tidak begitu panas. Jadi biasanya sekitar hangat-hangat kuku. Hangat-hangat kuku itu berapa? Ukurannya kalau diukur dengan derajat 40 derajat kira-kira. Hangat-hangat itu digunakan, dari yodiumnya tidak hilang itu. Kalau yodiumnya kena asam juga hilang. Jadi itu idealnya garam yodium itu digunakan begitu. Kenapa kalau ditaruh di garam? Karena garam itu semua orang butuh, sehingga pemerintah menaruh itu di garam yodium agar dari lapisan yang paling bawah sampai lapisan atas itu bisa menggunakan yodium dengan baik. Kalau ditaruh di daging itu juga kan tidak semua orang makan daging atau bisa mampu beli daging. Tapi kalau garam semua orang mesti butuh garam. Makanya itu ditaruh di garam yodiumnya itu. Jadi perusahaan garam diharuskan menambahkan yodium pada garam yang diproduksinya. Itu salah satu upaya agar masyarakat tidak kekurangan yodium, dalam arti dia tidak mengalami hipertiroid, dalam arti lagi dia tidak turun kecerdasannya. Yodium. Di samping itu yodium itu juga ada di laut. Artinya bukan kita terus minum air laut, enggak, tapi makanan-makanan yang ada di laut, termasuk ikan laut itu banyak yodiumnya. Namun demikian cara masaknya juga begitu. Kalau kita sering akan laut itu kita goreng, ya yodiumnya banyak lari, jadi kandungannya menjadi turun. Ikan laut digoreng, ya kan? Dibakar itu agak lumayan, tidak banyak hilang kalau dibakar. Tapi yang paling ideal itu dipepes. Syaratnya tapi jangan banyak asamnya. Kalau asamnya banyak nanti hilang juga yodiumnya di ikan laut itu. Jadi ikan laut itu sumber yodium yang bagus. Maka itu kita bisa memperlakukan ikan laut dengan baik agar kita tidak kekurangan yodium. Makan ikan laut. Jadi ikan laut bukan makanan yang remeh, tapi sebenarnya itu makanan yang sangat bermanfaat untuk kita. Jadi jangan menilai ikan laut sebagai makanan yang ya biasa-biasa saja. Artinya secara sosial mungkin daging itu lebih wah daripada ikan laut, tidak. Ikan laut itu justru makanan yang sangat bermanfaat untuk kita, di samping tetap dijamin halal walaupun sudah dari bangkai. Ikan laut tetap dijamin halal, tidak usah menyembelih, ya tetap halal ikan laut. Jadi itu makanya itu masalah yodium, masalah godok yang hipotiroid itu perlu kita pahami. Ya kita berupaya agar kita menjadi tidak kekurangan yodium, tidak hipotiroid, sehingga kecerdasan itu tidak menurun. Oleh karena itu kecerdasan kurang yodium, kurang hipotiroid ini bisa terjadi mulai dari di dalam kandungan. Oleh karena itu pemerintah tadi sekarang ini mengadakan screening hipotiroid kongenital, SHK istilahnya itu, yaitu bayi yang baru lahir diambil darahnya untuk diperiksa agar dia kekurangan kelenjar tiroidnya itu mengalami kurang fungsi apa tidak. Kalau kurang fungsi segera dilakukan penanganan. Karena memang mulai dari dalam kandungan. Jadi bayi yang dalam kandungan itu kalau kekurangan hipotiroid sudah dari sana, itu bisa mengalami keguguran.
Jadi janin itu bisa gugur gara-gara janinnya atau ibunya kekurangan yodium atau kurang ibutiroid tadi. Kemudian kalau dia pun bisa sampai lahir, itu bisa bayi itu lahir langsung mati, lahir mati istilahnya. Itu hanya hipotiroid tadi. Kalau hipotiroid itu bayinya bisa sampai lahir dan hidup dan tetap hipotiroid, maka dia nanti kecerdasannya akan menurun, bayinya yang lahir itu. Nah, bagi anak-anak yang hipotiroid itu juga bisa kecerdasannya menurun. Kalau dia mulai dewasa, mulai remaja kurang hipotiroid, itu juga bisa mengalami kemandulan. Jadi yang hipotiroid bisa mandul, baik laki maupun perempuan bisa mandul. Kalau sudah dewasa, dia dewasa tapi kurang hipotiroid tadi, dia juga kecerdasannya menurun tadi. Jadi orang dewasa yang kurang hipotiroid, yang hipotiroid itu kecerdasannya menurun. Nah itu repotnya kalau misalkan dia kerja seperti Pak Asnari misalkan bagian bendara masjid, kemudian kecerdasan menurun, ngitung duitnya salah, nah repot itu nanti. Salah ngitung duit, nah itu. Salah nyatet duit, ya repot itu. Salah satunya itu. Jadi hipotiroid atau salah satunya penyebabnya adalah kekurangan yodium tadi, bisa menimpa siapa saja dan rata-rata bisa menurunkan kecerdasan, bisa menyebabkan keguguran, bisa menurunkan kemandulan. Kalau orang dewasa bisa mengurangi seksualitas, bisa. Nah, itu diantaranya. Jadi memang sangat penting untuk mempertahankan fungsi tiroid, terutama yang terkait dengan yodium, sehingga kualitas kita sebagai manusia itu bisa tetap terjaga dengan baik. Oleh karena itu mungkin diantara kita, mungkin sekarang ini kalau mungkin ada nanti yang punya cucu, yang punya tetangganya lahir dan sebagainya, kalau diambil darahnya bayi yang baru lahir itu, ya tolong direlakan, karena itu sebenarnya upaya pemerintah untuk menanggulangi atau mengetahui lebih dini, kalau dia sampai kekurangan hormon tiroid. Hormon tiroidnya nanti kurang mulai dari lahir, nah itu bisa sedini mungkin bisa ditangani lebih baik. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Barangkali ada satu dua yang ingin ditanyakan. Ya Pak Taufik. Hubungannya dengan tadi yodium kan itu bisa mengurangi kecerdasan. Lalu apa idiot dan ideal itu sejak lahir, apa sudah lahir karena kekurangan yodium? Ya itu pertanyaan bagus, tapi menjawabnya tidak mudah ya. Jadi kalau kita ngomong ada idiot itu ada yang memang dari lahir, artinya kecerdasan itu terkait dengan pedigree atau keturunan ya. Ada keturunan, jadi kecerdasan itu terkait dengan gen atau keturunan itu tadi, faktor keturunan. Jadi ada yang diturunkan, ada yang idiot didapat. Artinya gini, kalau diturunkan itu memang ini idiot punya anak idiot dan sebagainya ya, itu diturunkan itu karena gennya begitu. Tetapi ada yang didapat, yaitu misalkan dia lahir, seharusnya dia pada waktu di dalam kandungan tidak kekurangan yodium, tapi karena atau kekurangan yodium atau hipotiroid. Nah kalau dia dalam kandungan hipotiroid, nah itu lahir bisa dia itu didapat. Seharusnya dia harusnya tidak hipotiroid, tapi karena beberapa faktor dia jadi hipotiroid,
itu yang bisa turun kecerdasannya. Saya tadi ngomong kalau misalkan sebelumnya kecerdasannya itu 120, kemudian turun 10 jadi 110, masih lumayan, tidak apa-apa. Kalau sebelumnya 100 turun ke 90, lah itu yang masalah itu. Karena tingkat kecerdasan yang batasan idiot itu sekitar 80. Jadi kalau tes IQ hasilnya 80, itu termasuk batasan idiot. Kalau 90 itu masih dalam kategori bodoh dan sebagainya, debil. Ada kriterianya, debil, idiot, apalagi itu ya. Itu kira-kira. Jadi ada yang didapat, ada yang dari sononya. Gitu kira-kira. Ya. Nggak dengar Pak, agak maju coba. Hah? Nggak boleh dengar saya. Nggak boleh jelas suaranya. Suaranya tidak jelas. Maju. Gimana? Yang keras. Kalau bapaknya kan yang cerdas, cerdas itu, bahkan pejabat itu, bapaknya terus ibunya juga, mereka cerdas sama cerdas. Kadang-kadang itu anaknya terjadi juga. Bapaknya kata, tapi kan kadang-kadang. Ya, saya tadi bilang dah. Jadi orang tidak pinter, IQ-nya rendah, itu bisa karena dari lahir, memang dari keturunan, ada yang dari didapat, bukan karena keturunan. Keturunannya bagus, tapi karena pada waktu prosesnya itu dia mengalami hipotiroid, itu bisa jadi idiot itu loh. Seperti itu. Jadi walaupun orang tuanya itu pinter-pinter ya, kemudian anaknya tidak pinter, nah itu bisa terjadi bukan karena faktor keturunan, tapi karena didapat tadi. Mungkin pada waktu ngandung dia kurang yodium, kurang hipotiroid, lah itu bisa menjadi. Itu ditanya. Oh, ya kalau stres itu bukan. Nah, kalau stres kayaknya dia mengganggu makanannya, lah itu cari gitu. Stres karena ini dan sebagainya. Ya stres ya ada, tapi stres pun juga bisa mengganggu ngurus makanan dan sebagainya itu, sehingga tidak makan, nah itu bisa. Jadi ada yang karena keturunan, ada yang karena didapat, bukan karena keturunan, tapi karena proses hidupnya itu mengalami kekurangan tadi. Gitu kira-kira. Ya, itu mungkin sementara. Kalau keterlambatan bicara, Ya. kalau ada keterlambatan bicara. Nah itu kalau keterlambatan bicara itu harus dicari penyebabnya dulu. Jadi terlambat bicara belum tentu karena IQ-nya rendah. Satu, mungkin dia ada gangguan pada fungsi bicaranya, pada otak bagian bicara, atau dia tidak dirangsang. Artinya tidak dirangsang itu pada waktu dia bayi, orang tuanya itu ya dibiarkan aja, dia tidak dilatih untuk ngomong dan sebagainya, itu bisa terlambat. Jadi bisa terlambat, sekali lagi bisa terlambat dari seperti itu, yang dari bahan ininya, artinya dari fisiknya memang begitu, karena ada faktor dari lingkungannya. Makanya itu kalau kita ngomong bagaimana penampilan seseorang, penampilan itu hasil dari keturunan ditambah lingkungan. Lingkungan itu macam-macam, banyak. Makanya itu orang yang baik kalau hidup di lingkungan tidak baik, itu bisa jadi tidak baik nanti. Contohnya seperti itu. Itu tadi kalau orang terlambat bicara, mungkin terlambat jalan apa dan sebagainya, itu banyak yang harus dicari penyebabnya. Tidak semuanya karena hipotiroid, enggak. Kira-kira begitu. Bisa karena vitamin juga. Nah, Kurang vitamin. itu pasti dicari dulu, tidak bisa kita menuduh, itu tidak bisa. Makanya itu harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tidak bisa 1 + 1 = 2, itu manusia tidak berlaku itu ya.
Makanya itu semuanya harus dilakukan pemeriksaan dengan baik dulu, baru disimpulkan nanti. Jadi saya tidak bisa menjelaskan di sini seperti itu karena itu orang satu dengan yang lain itu beda. Sama-sama terlambat bicara, kalau dianalisis bisa beda hasilnya. Gitu. Ya. Jadi saya ngomong secara umum aja. Kalau secara satu persatu mungkin ya tidak bisa membahas itu. Mungkin begitu. Ya. Mungkin itu, terima kasih sudah suruh. Kita akhiri. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.